Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2020, hari Minggu biasa yang ke-17. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 13, ayat 44 sampai dengan ayat 52. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah pula pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan pertama dalam warta Injil hari ini menceritakan bahwa kerajaan Allah seumpama seseorang yang menemukan harta di ladang, menguburkannya kembali, dan dengan sukacita menjual seluruh harta miliknya untuk membeli ladang itu. Dikatakan bahwa seseorang menemukan mempunyai konotasi tidak sengaja atau tiba-tiba. Seseorang dapat saja menemukan harta terpendam melalui kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka, seperti dalam penderitaan seseorang menemukan makna hidup dan Kristus. Tiba-tiba merasa kosong dalam hidup yang menuntun pada penemuan jati diri melalui sabda Allah dan lain-lain. Orang tersebut tidak membayar ketika menemukan harta tersebut, namun harta tersebut mempunyai harga yang sangat mahal untuk dimiliki. Namun karena harta tersebut sungguh sangat berharga melebihi segalanya, maka orang tersebut dengan sukacita menjual seluruh miliknya demi dapat memiliki harta tersebut. Dan memang menemukan Kristus dan menjalin hubungan yang intim dengan Kristus jauh lebih berharga dari apapun. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Alkitab disebutkan banyak sekali ayat-ayat untuk mengasihi sesama kita dan terutama untuk mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dengan demikian, kalau seseorang telah menemukan Tuhan, maka dengan segala resikonya dia harus menempatkan Tuhan di atas segalanya, karena memang hanya Tuhanlah yang berharga untuk dikasihi dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Apapun yang kita punyai, prioritasnya harus di bawah Tuhan, karena Tuhan adalah segalanya, dan apapun yang kita punyai adalah milik Tuhan. Ingat, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kemudian, saudara saya terkasih, Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga seperti pukat yang dilabuhkan ke laut, yang mengumpulkan semua jenis ikan, yang baik maupun yang tidak baik. Ini merupakan paralel dari perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kalau Yesus menjelaskan bahwa ladang adalah dunia,
Maka dalam perumpamaan tentang pukat, lautan adalah dunia, serta pukat adalah gereja. Sama seperti pukat harus ditebarkan ke tempat yang dalam, maka gereja harus juga mewartakan Kristus ke tempat yang dalam atau dug in altum. Dan setelah penuh, maka pukat tersebut diseret ke pantai dan orang-orang kemudian memilih ikan yang baik dan membuang ikan yang tidak baik. Ini menggambarkan tentang akhir zaman, di mana para malaikat akan memisahkan manusia yang baik dari ikan yang tidak baik. Dan bagi orang yang jahat akan mendapatkan ganjarannya di dalam neraka. Saudara-saudara yang terkasih, setelah Yesus mengatakan perumpamaan tersebut, maka Yesus berpaling kepada para murid dan bertanya, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Dengan kata lain, mengertikah kamu bahwa ketika engkau kupanggil, aku akan menjadikan engkau penjala manusia? Yesus menerapkan tugas ini kepada para murid dan diteruskan oleh paus, dan para uskup dibantu oleh para imam. Dan sebagai pengajar, maka mereka juga menjaga keharmonisan antara harta yang lama dan harta yang baru, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, seperti yang diinterpretasikan oleh Santo Agustinus. Namun tugas perutusan untuk mewartakan kerajaan sorga bukan hanya diberikan kepada paus, para uskup, dan para imam, juga kepada semua umat Allah yang telah dibaptis. Saudara-saudara yang terkasih, dari uraian tadi, kita dapat melihat bahwa kerajaan surga adalah begitu berharga dan begitu indah. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk mendapatkan kerajaan surga. Oleh karena itu, kita harus mohon rahmat Allah dan karunia keberanian sehingga kita berani untuk mengorbankan segalanya bagi Tuhan. Kita juga ingin mengikuti Santo Agustinus yang mengatakan bahwa kita harus menukar segala yang kita punya untuk dapat menerima kerajaan surga, atau menukar diri kita dengan kerajaan surga. Santo Agustinus menjelaskan bahwa pertukaran diri kita bukan sama berharganya dengan kerajaan surga, namun karena hanya itulah yang kita punyai. Mari kita berikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan, sehingga Dia dapat membentuk kita dan menjadikan kita kawan sekerja Allah. Untuk apa? Untuk membawa sesama kita kepadanya. Ya Tuhan Allah, berilah aku senantiasa kuat kuasa-Mu, sehingga aku sanggup untuk melaksanakan perutusan menjadi penjala manusia, membawa semua orang untuk percaya dan datang kepadamu. Amin.